Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist kita belajar Nest.js. Kali ini kita akan melakukan instalasi Nest.js. Nah, untuk melakukan instalasi Nest.js, kalian memerlukan Node.js minimal versi 10.13.0. Nah, untuk proses instalasinya sendiri, kita bisa menggunakan package manager bawaan dari Node.js yaitu npm dengan mengetikkan perintah npm i -g add nestjs/cli, atau kalau kalian menggunakan yarn, kalian bisa masukkan yarn global add nestjs/cli. Nah, kedua perintah ini nih akan menginstal Nest.js CLI secara global. Jadi nantinya kalian bisa mengakses Nest.js CLI dari mana saja. Terakhir, untuk membuat project baru, kita masukkan perintah nest new project name. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, nah di sini saya sudah berada di situs resminya Node.js, yaitu nodejs.org. Nah, untuk saat ini versi terbarunya itu adalah versi 16.5.0. Cuman saya sarankan kalian menginstal versi yang LTS, yaitu yang 14.17.3. Jadi ini versi yang long term supportnya. Nah, untuk menginstal Node.js kalian bisa langsung klik download lalu kalian install, atau saya sarankan kalian menggunakan yang namanya nvm. Nah, di sini kalian bisa cari aja di nvm -sh/nvm. Gunanya nvm itu apa? Jadi nvm itu singkatan dari Node Version Manager. Jadi ini gunanya untuk memanage Node.js kalian. Misalkan kalian pengen menginstal Node.js versi 5. Nah, kalian nggak usah nge-uninstall Node.js kalian dan lalu nginstal Node.js versi 5. Kalian bisa gunakan nvm ini untuk ganti-ganti versi dari Node.js kalian. Nah, ini sangat membantu sekali untuk proses development. Karena terkadang ada beberapa project atau mungkin library yang hanya support Node.js versi yang lama gitu. Oke, di sini ada dua versi ya. Ini kalau kalian pengguna Linux atau macOS, kalian bisa pakai yang ini. Atau kalau kalian pengguna Windows, kalian pakai yang ini. Ini repositorinya berbeda ya. Karena saya pengguna Windows, saya pakai ini dan kebetulan saya sudah install. Jadi kalian tinggal ikuti aja tutorial cara installnya di sini. Kalau masih nggak bisa ya install manual di sini juga nggak apa-apa. Oke, nah di sini saya sudah masuk ke dalam command line saya. Nah, di sini saya sudah menginstal nvm ya. Nah, di sini saya menggunakan nvm versi 11.17. Lalu kalau misalkan kita ketik nvm list, nah di sini juga ada beberapa versi Node.js yang sudah saya install. Tapi karena yang terbaru ini versi 14.17.3, jadi kita akan install versi itu saja. Untuk instalasinya nvm install 14.17.3. Oke. Oke, nah di sini proses instalasinya sudah selesai. Kalau misalkan ketik nvm list, nah lihat Node.js versi 14.17.3 nya udah terinstall. Kita bisa langsung gunakan itu nvm views 14.17.3. Oke, kalau misalkan kita lihat list, nah di sini dia sudah menggunakan versi ini. Kita juga bisa cek dengan node mainv. Nah, ini sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita akan menginstal package manager yarn, karena saya biasanya menggunakan yarn ya. Tapi kalau kalian mau pakai npm juga nggak apa-apa. npm i -g yarn. Oke, di sini yarnnya sudah terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal Nest.js-nya. Kita bisa masukkan yarn global add nestjs/cli. Kalau kalian pengguna npm, kalian bisa gunakan npm i -g add nestjs/cli. Nah, oke, proses instalasi Nest.js-nya sudah selesai. Kita bisa cek versi Nest.js kita dengan mengetikkan nest mainv. Nah, di sini versi saat ini ya, itu adalah versi 8. Jadi kalau kalian mungkin kedepannya versinya akan beda, mungkin udah di atas ini gitu. Oke, langsung aja kita bisa langsung buat project kita. Nest new book API. Nah, di sini Nest.js akan melakukan scaffolding untuk project kita. Jadi dia akan membuat beberapa file baru secara default ya. Dan dia juga akan menanyakan kita mau pakai package manager yang mana. Karena saya sudah misal yarn tadi, saya akan menggunakan yarn. Nah, oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa langsung masuk ke direktorinya.
Lalu kita buka code editor kita. Di sini saya menggunakan VS Code. Nah, oke. Di sini saya sudah membuka projectnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia akan sudah nge-scaffold aplikasi kita secara default ya. Bisa kita lihat di package-nya. Nah, di sini dia akan membuat dua buah folder, yaitu folder src dan folder test. Folder src digunakan untuk meletakkan source code kita nantinya, lalu test untuk melakukan testing. Tapi kita nggak akan melakukan testing ini nantinya ya. Oke, untuk src-nya di sini dia ada beberapa file. Yang paling penting itu adalah file main.ts. Jadi ini adalah entry point dari project kita nantinya. Jadi ketika project ini dijalankan, dia akan mengeksekusi file ini terlebih dahulu. Nah, di sini dia melakukan bootstrapping untuk membuat Nest.js-nya. Nah, lalu yang paling penting selanjutnya itu ada file modulnya ini, app modul. Jadi ini adalah root modulnya. Nanti kita akan pelajari apa itu modul di Nest.js. Lalu di sini ada beberapa file seperti app service, controller, lalu ada control spec untuk melakukan testing ya. Nah, di sini saya akan menghapus beberapa file yang tidak akan kita gunakan. Ini saya hapus ini dulu. Lalu kita hapus controllernya juga. Terakhir kita hapus yang service. Oke. Lalu di modul kita perbaiki juga karena kita sudah bisa menghapus filenya tadi. Ini hapus juga. Nah, oke. Kita sudah berhasil menginstal starter project untuk Nest.js. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana membuat modul dan apa itu modul di Nest.js.